Selamat pagi anak-anak. Selamat merayakan Natal. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua maupun kakak-kakak pendamping. Perkenalkan, kakak di sebelah saya ini namanya Kak Afsa. Dan kakak ini namanya Kak Ellen. Kakak Afsa dan Kak Ellen mengucapkan Selamat datang di ibadah KKR Natal Anak Sekolah Minggu MRI Depok. Yeay! Pagi ini semuanya terlihat cerah, bergembira, dan semangat. Ya Kak Ellen? Betul Kak Afsa, semua bersuka cita karena kita merayakan kelahiran Juru Selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kak Ellen, hari ini kan kita merayakan Natal ya. Anak-anak mungkin penasaran, pagi ini kita mau ngapain aja sih Kak? Oh, tentu saja, karena ini adalah perayaan Natal, yaitu peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Selain beribadah, bernyanyi gembira, tentu kita akan mendengarkan berita Natal melalui firman Tuhan. Terus, kita menyaksikan David dan Dina dalam acara panggung boneka yang seru loh. Nah, kalau begitu, anak-anak harus mengikuti ibadah dengan sopan, baik, dan teratur. Kemudian ikuti acara dari awal sampai akhir ya. Kak Afsa. Iya Kak Ellen. Sepertinya anak-anak sudah tidak sabar untuk ibadahnya dimulai. Yuk kita nyanyi dulu Kak. Oh baik. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat lagu Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Anak-anak semua, lagu berjudul Beritakanlah di Gunung akan kita menyanyikan beberapa kali di dalam ibadah Natal ini. Karena lagu ini merupakan lagu tema Natal kita. Nah, tema ibadah kita apa ya Kak Afsa? Tema ibadah Natal kita pagi ini adalah Anak Perdamaian Sukacita bagi Dunia. Anak-anak tahu kan siapa anak perdamaian itu? Betul sekali, dialah Yesus Kristus. Kedatangan Kristus sebagai anak perdamaian adalah berita sukacita bagi dunia yang berada di dalam kekacauan, kebencian, iri hati, amarah, balas dendam, dan peperangan antara sesama manusia. Yesus Kristus membawa damai sejati yang memberikan pemulihan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan damai Kristus itu tidak saja dinikmati secara personal, tetapi juga harus dikabarkan kepada semua orang yang belum mengenal Dia. Sehingga semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan serta hidup di dalam damai yang sejati. Kita akan memulai ibadah Natal ini. Kakak ajak kita semua berdiri. Mari kita menyanyi lagu Beritakanlah di Gunung. Dan nanti Kak Ellen akan memimpin kita untuk berdoa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia.
Anak-anak sekalian, mari dengan penuh sopan dan hormat kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena hari ini kami boleh kembali dikumpulkan Tuhan untuk sama-sama mengikuti ibadah KKR Natal Anak. Kami berdoa kiranya Tuhan Allah hadir di setiap rumah kami, di setiap kami berada. Tuhan Allah mau pimpin, Tuhan Allah mau sertai kami, beri kami hati pikiran yang tertuju kepada firman Tuhan dan kepada peribadatan hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan juga memimpin seluruh ibadah kami. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk anak-anak. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus telah lama dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, sehingga kedatangannya menjadi sesuatu yang sangat dinantikan. Lagu pujian selalu terdengar bagi Yesus Sang Penebus dunia. Bahkan makhluk surgawi pun ikut bernyanyi, mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Kita akan mendengarkan berita Natal melalui firman yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Grace Kamuri. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Setelah itu saya persilakan Ibu Grace untuk memimpin perenungan firman Tuhan. Baik yang hadir di MRI Depok maupun bagi anak-anak dan para pendamping yang mengikuti melalui live streaming. Bersyukur untuk pagi hari ini Allah telah memimpin setiap kita untuk boleh hadir beribadah baik secara fisik maupun melalui live streaming. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan mengenai anak pendamaian, sukacita bagi dunia. Anak pendamaian, sukacita bagi dunia. Mari kita membuka Alkitab kita. Semua yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitabnya di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibu Grace akan membacakan bagi kita sekalian.
Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Mari kita berdoa. Mohon anugerah Tuhan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, Tuhan pencipta alam semesta. Di pagi hari ini kami anak-anak Tuhan di segala tempat boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu, yang telah menjadikan setiap kami boleh didamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Kami berdoa Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Roh Kristus hadir di tengah-tengah kami, memimpin anak-anak dan para pendamping, baik yang hadir secara fisik maupun melalui live streaming. Biarlah Roh Kristus mengubahkan jiwa kami, menundukkan hati kami, dan memberikan kepada kami iman yang sejati, sehingga oleh kasih karunia Tuhan saja, kami boleh hidup mempermuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapakah anak pendamaian disebutkan sebagai sukacita bagi dunia? Ada yang pernah berpikir, kenapa anak pendamaian itu disebutkan sebagai sukacita bagi dunia? Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam pasal 9 ayat yang pertama. Alkitab berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang diam di negeri kekelaman. Kenapa ini adalah sebuah berita sukacita bagi dunia? Karena Alkitab bicara bahwa ada bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Dan mereka itu yang berjalan dalam kegelapan itu berdiam di negeri kekelaman. Siapa itu bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Siapa itu mereka yang diam di negeri kekelaman? Mereka adalah orang-orang Israel yang dikatakan di dalam kitab Yesaya. Mereka adalah umat Allah. Tetapi kenapa mereka berjalan di dalam kegelapan? Kenapa mereka berdiam di negeri kekelaman? Ini bicara bahwa bangsa Israel, umat Allah itu adalah suatu bangsa yang telah jatuh di dalam dosa. Adalah orang-orang yang telah dibelenggu oleh kuasa dosa. Karena itu berjalan di dalam kegelapan, berdiam di negeri kekelaman berarti orang-orang Israel yang juga mengacu kepada semua umat Allah dan bahkan semua manusia di muka bumi ini, kita adalah orang-orang yang dibelenggu oleh rantai dosa. Kamu lihat ada tangan yang dibelenggu oleh rantai. Ini bukanlah sekedar sesuatu gambar, tapi Ibu Grace mau katakan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sama seperti orang Israel. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang sudah besar, orang tua, orang dewasa, kakek nenek, bahkan anak-anak yang masih di dalam kandungan sang ibu. Mereka adalah anak-anak, orang-orang, kita semua adalah orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Anak-anak kalau dibelenggu oleh dosa, itu berarti anak-anak tidak bisa melepaskannya.
Anak-anak tidak bisa kemudian berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melepaskannya. Atau meminta orang tua, atau meminta kakek nenekmu, ya, atau kemudian kita meminta orang yang paling besar di negeri kita, misalnya presiden, tolong lepaskan saya dari belenggu, dari rantai dosa ini. Apakah bisa? Apakah bisa? Jawabnya tidak bisa. Kenapa anak-anak? Karena belenggu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh kekuatan manusia. Mari kita lihat. Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman itu. Bagaimanakah kehidupan mereka? Mari kita lihat. Ada sebuah kisah nyata tentang peperangan yang Ibu Grace angkat dari kisah sejarah Indonesia pada tahun 1818 tentang peperangan di Cirebon. Mari kita lihat. Anak-anak, di dalam peperangan di Cirebon, ketika engkau melihat di sana, ada orang-orang yang membawa tali yang begitu besar itu, dan kemudian ada orang yang pakai baju putih. Di sampingnya ada orang yang pegang senapan, berdiri tegak. Lalu ada kayu-kayu yang mereka harus bawa. Ya, mereka harus bawa, mereka dorong, bukan dengan kekuatan mesin, tetapi dengan kekuatan manusia. Wah, mereka dorong dengan begitu keras, ya. Begitu keras. Ini bicara tentang apa, anak-anak? Rupanya pada tahun 1818, orang-orang dari Belanda, para penjajah Belanda memasuki wilayah Indonesia. Dan mereka menjajahnya, dan kemudian apa yang terjadi di sana, mereka memasuki wilayah Cirebon, dan kemudian mereka itu menjadikan rakyat di sana sebagai tempat mereka itu mengambil keuntungan. Seluruh hasil bumi itu mereka ambil untuk mendapatkan segala keuntungan daripadanya. Mereka tidak peduli dengan rakyat-rakyat itu. Aduh, kami capek, Pak, kami mau minta tolong istirahat dulu. Kami tidak peduli. Aduh, Pak, badan kami begitu sakit, Pak. Kami tidak peduli. Yang penting kamu kerja buat kami. Mereka angkat kayu yang begitu besar. Mereka kerja paksa banyak sekali. Dan ternyata ketika mereka meminta hak mereka, mereka tidak diberikan. Hak itu tidak didapatkan dari tangan penjajah. Malah mereka ditembak. Dar, dar. Waduh. Lalu kemudian ada teman-temannya yang protes. Tidak bisa rakyat Indonesia itu ditembak mati. Semua hasil bumi kami diambil dengan begitu paksa. Kami disuruh kerja rodi. Ini tidak bisa. Maka ada yang angkat senjata lawan kembali para penjajah. Tetapi para penjajah punya kekuatan militer lebih besar. Mereka panggil prajurit-prajuritnya. Mereka pegang senjata. Dar, 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 dar. Wah, orang-orang Cirebon mati, mati, mati. Anak-anak, apa yang Ibu Grace mau tekankan di sini? Orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan. Orang-orang yang hidup di dalam negeri kekelaman. Mereka hidup di dalam permusuhan. Satu terhadap yang lain tidak ada damai. Satu terhadap yang lain saling memanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Egois. Kalau bisa saya sendiri yang untung. Kamu rugi saja, saya yang untung. Semuanya untuk diri, semuanya untuk diri. Ada permusuhan, tidak ada damai di sana. Ada peperangan yang begitu besar di antara bangsa terhadap bangsa yang lain. Begitu juga orang Israel nantinya akan dinubuatkan oleh Yesaya, akan kemudian ditaklukkan oleh raja negeri Babel. Maka terjadi peperangan yang besar. Ada damai? Tidak ada damai. Setiap mereka mengalami kebencian. Ada kepahitan, ada rasa sakit. Lihat papa dan mamanya ditembak mati di depan mereka. Lihat keluarga dekatnya disiksa, dianiaya. Mereka sedih. Bukan cuma sedih, mereka marah. Bukan cuma marah, ada kepahitan. Ada rasa sakit yang amat dalam diri mereka. Anak-anak, ketika engkau mengalami rasa sakit, ketika engkau mengalami kepahitan, ketika engkau disiksa, ketika engkau diperlakukan dengan tidak adil, anak-anak ingat, itu adalah bukti manusia dibelenggu oleh dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Manusia tidak memiliki damai dalam hidupnya. Ada kebencian, ada permusuhan. Maka muncullah balas dendam.
Kalau kamu buat saya begitu, maka saya akan balas kamu. Bahkan saya akan balas kamu berlipat kali ganda. Saya akan pukul kamu, saya akan bunuh kamu. Amarah, pembunuhan itu terjadi. Karena apa? Karena manusia ada di dalam belenggu kuasa dosa. Belenggu itu tidak bisa kemudian kita itu putuskan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa akhir hidup daripada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, yang dibelenggu oleh kuasa dosa, yang berdiam di negeri kekelaman? Apa akhir hidup mereka? Mari kita lihat. Wah, ada tengkorak. Ih, apa ini maksudnya ini? Kok ada tengkorak, Bu Grace? Apa maksudnya ini? Anak-anak ini berbicara mengenai kematian. Kematian anak-anak. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindar daripada kematian. Dia sekaya-kayanya di dunia ini. Dia sehebat-hebatnya punya kuasa di dunia ini. Tetapi pada akhirnya semua manusia harus mati. Semua manusia harus mati. Kenapa anak-anak? Kenapa harus mati? Anak-anak mau mati enggak? Enggak mau. Ibu Grace juga enggak mau mati. Tapi kita enggak ada pilihan lain. Selain dari apa? Mati. Nenek-nenek, kakek-kakek, biar usia sudah lanjut kalau ditanya mau mati enggak? Aduh, saya kalau bisa ya umurnya panjang. Umurnya panjang, doain ya biar saya itu umurnya panjang. Semua manusia enggak mau mati. Tapi Alkitab berkata bahwa orang yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang berdiam di negeri kekelaman, mereka pasti akan mati. Karena apa? Karena dosa-dosa. Anak-anak, apa artinya kematian? Ada yang tahu apa artinya kematian? Kematian itu berarti terpisah dari Allah. Bukannya tubuh terpisah daripada jiwa berarti mati, Ibu Grace. Itu juga kematian, tetapi bukan cuma itu. Kematian berarti terpisah dari Allah. Semua manusia yang terpisah dari Allah karena dosa, pada waktu itu mereka mengalami kematian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kamu lihat lampu di samping Ibu Grace, nyala ya, kedap-kedip ya. Lampu Natalnya kedap-kedip ya. Karena apa? Karena lampu itu tersambung ke listrik. Bagaimana kalau Ibu Grace minta koster gereja tolong cabutin colokan listriknya? Kira-kira lampunya masih kedap-kedip enggak sih? Tidak. Berarti lampu enggak kedap-kedip, enggak hidup dengan sendirinya, bukan? Dia dapat arus listrik. Arus listrik adalah tenaga sumber yang memungkinkan lampu-lampu itu boleh menyala dan berkedap-kedip. Ibu Grace mau kasih tahu. Orang berdosa, mati di dalam dosa, terpisah daripada Allah, dan itu berarti mati. Itu sama seperti lampu-lampu yang berkedap-kedip ini. Kalau dicabut keluar daripada arus listrik itu, maka yang terjadi adalah mereka mati. Mereka nggak bisa nyala, mereka nggak bisa beraktivitas, mereka nggak bisa melakukan apapun. Eksistensi keberadaan daripada lampu-lampu ini dan segala kehidupannya bergantung kepada sumber arus listrik. Sama, semua manusia, semua kita, mau siapa saja, semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, bahkan para malaikat sorgawi sekalipun, mereka bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada Allah sang sumber kehidupan. Jadi kalau mereka diputus dari sumber kehidupan itu berarti apa? Mati. Maka belenggu dosa yang mengikat kita itu adalah sesuatu yang membawa anak-anak dan Ibu Grace masuk ke dalam keterpisahan dengan Allah. Dan itu berarti kematian. Dan kematian ini terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan semua umat manusia pun turut jatuh dalam dosa dan mengalami kematian. Sehingga manusia menjadi musuh Allah. Manusia jadi musuhnya Tuhan. Manusia akan binasa di dalam dosanya. Anak-anak jadi musuh Tuhan. Setiap engkau dan Ibu Grace pernah mengalami apa yang disebut dengan aduh, kalau mau ke gereja malasnya minta ampun. Papa mama bangunkan, ayo nak bangun ke gereja. Aduh mah, malas mah, masih mau tidur mah. Kenapa kemalasan? Kenapa keinginan untuk tidur?
Jauh lebih besar daripada keinginan kita untuk datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Atau mungkin kalian belajar, ada pelajaran di sekolah. Ibu guru memberikan kalian tugas. Lalu orang tuamu membantumu untuk mengerjakan tugas-tugas. Ayo nak, kamu harus menyelesaikan tugas-tugasmu. Anak-anak selalu bilang, aduh ma nanti aja masih nonton. Ada game yang bagus. Ada film yang bagus ma nanti aja. Akhirnya gak dikerjain. Orang tua minta tolong kamu bantu mama dan papa dong di rumah. Mama udah capek ini, tolong bantu cuci piring. Tolong bantu mama untuk setrika pakaian bagi yang sudah lebih gede. Nanti aja mah, capek nih mah. Padahal lebih capek orang tuanya daripada dia. Kenapa semuanya itu bisa terjadi? Karena Alkitab berkata bahwa kita sudah terpisah dari Allah. Kita menjadi musuh Allah. Sehingga tidak ada damai, tidak ada kasih di dalam hati kita. Semuanya kita pikirkan untuk keuntungan diri sendiri, egois saja sendiri. Kita nggak pikir orang lain, apalagi Tuhan Allah. Kita nggak mengasihi orang lain, apalagi Tuhan Allah. Jadi anak-anak, kematian karena dosa mengakibatkan terpisah dari Allah. Kita menjadi musuh Allah, tidak ada damai di sana dan akhirnya kita binasa di dalam dosa. Maka di tengah-tengah keadaan seperti ini anak-anak, manusia yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang diam di negeri kekelaman, yang binasa di dalam dosa itu, dalam keputusasaan mulai berpikir, di manakah damai yang sejati? Di manakah manusia bisa ketemu damai yang sejati? Di rumah berkelahi terus. Di sekolah berjumpa dengan teman juga ada berkelahinya. Kok di mana-mana gak ada damai? Lalu kalau begitu apakah ada damai sejati? Kalau ada, di mana itu? Kami sudah putus asa. Kami tidak bisa menghadirkan damai dengan diri kami sendiri. Kami tidak bisa mengusahakan damai dari orang lain. Tidak bisa. Lalu di manakah damai yang sejati itu? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak-anak, Alkitab berkata, bukan manusia yang menyediakan damai itu. Manusia kehilangan damai. Tetapi ada satu yang menyediakan damai itu bagi manusia. Damai sejati itu, yaitu siapa? Allah Bapa di sorga. Di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berarti damai sejati adalah damai yang dimulai dengan Allah. Allah yang memberikannya kepada kita. Allah yang menganugerahkannya kepada kita. Damai yang sejati berasal dari Allah. Allah itu mengasihi kita. Kalau kamu lihat ya, ada tangan kasih Tuhan yang di dalamnya ada seorang manusia yang menggambarkan seluruh umat manusia yang begitu stres, begitu frustrasi. Aduh, keluarga saya kacau balau. Aduh, hidup saya ini penuh dengan keadaan tidak damai. Oh Tuhan, bagaimana ini? Pusing, betul-betul stres. Dalam keadaan seperti itu, Alkitab berkata, ada jalan keluar, yaitu Allah yang telah memberikan seorang anaknya telah lahir ke dalam dunia ini, dan dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dari tangan Allah, Kristus diberikan kepada manusia yang tidak ada damai itu. Kristus adalah anak pendamaian yang diberikan oleh Allah yang telah lahir ke dalam dunia ini. Dia yang telah kemudian membawa mereka yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang berdiam di negeri kekelaman, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Mengambil mereka yang stres itu, mengambil mereka yang dalam kepahitan itu, mengambil mereka yang dalam kesakitan itu, menarik mereka dengan tangan kasih Allah itu untuk apa? Kembali kepada Allah.
kembali kepada Allah. Oh anak-anak, kita tidak dapat melakukan itu. Hanya Allah yang dapat melakukan itu. Dia telah memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak pendamaian untuk datang ke dalam dunia. Dan kamu tahu, ketika Allah melakukan itu, Allah melakukannya di dalam kasih kekal Dia. Kasih kekal Dia. Kasih kekal yang mana di dalamnya telah direncanakan bahwa Allah akan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Kasih kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah itu punya kasih adalah kasih yang tidak dibatasi oleh segala pelanggaran, oleh dosa, oleh kesakitan, oleh kematian kita. Tidak. Allah kita adalah Allah yang punya kasih kekal yang menembus semua batas-batas itu. Anak-anak, tadi Ibu Grace sudah bilang, kita yang ada dalam dosa binasa. Kita yang ada dalam dosa terpisah dari Allah. Kita yang ada dalam dosa ada dalam permusuhan dengan Allah. Tetapi kasih Allah itu menembus, menjangkau mereka yang ada dalam keadaan yang demikian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak di dalam cerita Alkitab yang menunjukkan kasih kekal Allah ini. Kamu ingat cerita mengenai anak bungsu? Anak bungsu adalah anak yang terhilang. Anak yang ada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia pergi jauh dari rumah bapa. Dia jual semua harta miliknya. Dan kemudian dia hidup foya-foya. Dia hidup di dalam keadaan moralitas, perilaku hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia hidup senang-senang dengan uangnya. Semuanya dia pakai untuk keuntungan, kepentingan diri dia. Dia lupa sama Tuhan. Dia tidak ingat sama Tuhan. Baca firman pun tidak, berdoa pun tidak. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi anak bungsu itu. Sehingga dia mengulurkan tangan pengasihannya kepada anak bungsu itu. Dengan cara apa? Dia mengadakan kelaparan dan membuat anak bungsu itu lapar. Dan kemudian habis seluruh harta miliknya. Tidak punya apa-apa lagi selain daripada pakaian yang membungkus tubuhnya. Dan sampai dia pergi ketok pintu. Dari satu pintu kepada pintu yang lain minta cari kerja. Tapi dia juga gak punya kemampuan bekerja yang baik. Akhirnya jadi apa? Tukang jaga babi. Tukang jaga babi. Aduh, orang Yahudi jaga babi menjijikan. Itu sesuatu pekerjaan yang bagi orang Yahudi menjijikan. Tapi itulah tangan kasih Tuhan yang menjangkau orang seperti anak bungsu ini. Lalu ketika dia sedang jaga babi, aduh perutnya keroncongan, aduh bunyi-bunyi, kenapa ya? Lapar banget. Ada makanan yang dia akan makan? Tidak. Dia makan apa? Dia ingin makan makanan babi. Siapa di sini mau makan makanan babi? Ada yang mau makan makanan babi? Nggak mau, jijik. Siapa yang mau makan makanan babi? Tapi Allah adalah Allah yang mengasihi. Di tengah-tengah situasi itu, anak bungsu disadarkan oleh Roh Kudus. Ingat rumah Bapa. Ingat akan kasih Bapa. Ingat akan segala berkat kasih karunia yang Bapa berikan kepadamu. Saat itu anak bungsu bilang, oh Tuhan, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga, kepada Allah. Karena itu aku mau pulang ke rumah Bapa. Anak-anak, kasih kekal Allah adalah kasih yang menjangkau mereka yang menjadi musuh Allah. Mereka yang berlari jauh dari Allah. Mereka yang membenci Allah. Mereka yang melupakan Allah. Mereka yang tidak ingat firman. Mereka yang menolak firman. Mereka yang tidak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Tetapi Allah datang dan memberikan Kristus. Tangan kasihnya menarik mereka. Membawa mereka datang kembali kepada siapa? Kepada Allah Bapa di sorga. Melalui satu-satunya pribadi anak pendamaian itu. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu damai sejati adalah harus berasal dari Allah. Damai sejati harus lahir dari kasih kekal Allah. Dan damai sejati haruslah membawa sukacita besar bagi dunia. Bawa sukacita besar bagi dunia anak-anak. Datang dari Allah, lahir dari kasih kekal Allah, dan memberikan sukacita besar bagi dunia. Kenapa bawa sukacita besar bagi dunia? Mari kita lihat. Melalui Kristus saja. Belenggu dosa yang tadi ikat kita, yang rantai kita dan tidak bisa kita lepaskan itu, sekarang diputuskan oleh apa?
oleh kuasa kematian Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang tadi Ibu Grace katakan bisa memutuskan rantai belenggu dosa itu. Tetapi anak pendamaian itu datang dan memutuskannya. Dengan apa? Dengan kuasa salib Kristus. Kuasa kematian Kristus. Jadi kalian jangan pikir, oh kematian Kristus itu biasa-biasa saja. Kematian Kristus itu adalah sesuatu pemberian Allah yang ajaib dalam sejarah manusia. Karena dalam sepanjang sejarah manusia, tidak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk menghancurkan, memutuskan belenggu dosa. Tidak ada. Kecuali ada satu manusia yang adalah Allah sejati. Dia adalah anak pendamaian yang telah lahir ke dalam dunia, yang diberikan oleh Bapa Sorgawi bagi manusia yang berdosa itu. Dan dia adalah Yesus Kristus. Anak-anak, itu sebabnya berita damai sejati dari Kristus ini adalah berita sukacita. Yang bahkan dikumandangkan bukan saja oleh manusia. Dikumandangkan oleh siapa? Oleh seluruh pasukan sorgawi. Ketika mereka datang dan menyatakan itu kepada para gembala tentang kelahiran Kristus ke dalam dunia. Mereka bersorak-sorak dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Malaikat sorgawi menyanyikannya. Dan itu berarti sukacita ini adalah sukacita yang apa? Bersifat menjangkau sorga dan menjangkau bumi. Sorga bersukacita, bumi bersukacita. Wow, anak-anak, gak ada satu sukacita yang menggetarkan sorga. Kamu sukacita, kamu punya sukacita menggetarkan sorga enggak? Membuat para malaikat juga memuji Tuhan enggak? Gak ada sukacita manusia yang sampai menggetarkan sorga. Membuat malaikat itu memuji-muji Allah. Gak ada. Hanya satu-satunya sukacita, yaitu kelahiran anak pendamaian itu yang menggetarkan sorga dan menggetarkan bumi ini. Dan membuat sorga dan bumi harus bersatu padu memuji Allah kita. Itulah Allah kita. Dia anak pendamaian yang membawa sukacita besar. Sukacita besar bagi dunia ini. Karena dia memutuskan belenggu dosa. Dan di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, Yesus menghentikan permusuhan dan peperangan dengan Allah dan dengan sesama. Tadi Ibu Grace ambil contoh satu saja, peperangan di Cirebon itu. Anak-anak lihat di situ ada permusuhan, peperangan yang terus berlanjut. Dan sampai hari ini anak-anak masih mendengar. Di wilayah negara-negara tertentu masih ada deru perang. Di wilayah negara-negara tertentu masih ada penganiayaan. Bahkan kepada orang-orang percaya. Ada di sana permusuhan. Tetapi Kristus ketika dia datang, dia membawa damai sejati yang menghentikan segala permusuhan. Menghentikan segala peperangan. Di mana ada damai Kristus, di situ ada kedamaian. Di mana ada damai sejahtera Kristus, di situ tidak ada permusuhan. Di situ tidak ada peperangan. Anak-anak, kalau kamu pernah mengalami damai sejahtera Kristus yang membawa sukacita itu, ketika engkau ada dalam keluarga, engkau tidak akan menyebabkan permusuhan di dalam keluarga. Engkau tidak akan menyebabkan peperangan di dalam keluarga. Tetapi apa? Membawa damai Kristus. Walaupun itu berarti bahwa engkau mungkin akan ditolak oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi engkau akan selalu menghadirkan damai Kristus. Damai Kristus yang menghentikan permusuhan, menghentikan peperangan. Jadi orang kalau ada di dalam Kristus masih suka berkelahi. Masih suka cari-cari perkara dengan orang lain untuk hal-hal yang bersifat kepentingan diri sendiri. Jangan-jangan dia belum punya damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus membuat kita apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan benar. Karena apa? Karena Allah memberikan damainya lahir daripada kasih kekal Allah. Maka Allah menghadirkan kasih itu dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Ketika engkau berteman satu dengan yang lain, gak saling pukul-pukulan, gak saling mengolok-olok, gak saling bully satu dengan yang lain. Tetapi apa? Engkau menyatakan cinta kasih Tuhan. Yang sakit anak-anak menolongnya. Yang hatinya sedang dalam keadaan susah, engkau menghiburnya. Yang membutuhkan pertolongan di dalam doa, engkau mendoakannya. Itu adalah bukti kasih kekal Allah yang tinggal di dalam diri setiap kita. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau membawa damai sejati dari Kristus itu sebagai sukacita besar bagi dunia ini.
Sehingga dimanapun kita berada, kita mempermuliakan Tuhan. Jadi damai sejati itu berasal dari siapa? Dari Allah. Lahir dari mana? Dari kasih kekal Allah. Dan memberikan sukacita besar bagi dunia ini. Karena itu, apa tugas anak-anak? Setelah engkau mendengarkan berita damai sejahtera itu, ketika engkau kemudian menerima Kristus, anak pendamaian dalam hidupmu, engkau harus melakukan satu tugas penting. Yaitu apa? Memberitakan Injil Kristus. Kenapa harus memberitakan Injil Kristus? Karena Injil Kristus adalah berita damai sejahtera yang membawa sukacita besar bagi dunia. Mari kita lihat. Di dalam Efesus 6 ayat 15 dikatakan begini. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi barang siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh diam-diam. Gak boleh bilang, ini saya yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga, saya gak mau peduli lagi dengan orang yang tidak percaya, yang belum kenal Tuhan. Oh, tidak boleh. Allah datang membawa sukacita itu bagi dunia, maka ketika sukacita itu sudah ada dalam diri kita, kita juga harus pergi memberitakan berita damai sejahtera itu. Dengan terpaksa? Bukan. Dengan marah-marah? Bukan. Dengan mengeluh? Bukan. Tetapi dengan apa? Dengan kerelaan hatimu. Engkau berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil Kristus. Injil damai sejahtera itu. Karena apa? Karena Alkitab berkata dalam Roma 1 ayat 16 demikian. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi semua orang harus dengar berita Injil. Kamu lihat, ada seorang yang berkulit putih memberitakan Injil kepada seorang yang berkulit hitam. Pada zaman ini, bahkan zaman-zaman sebelumnya, antara kulit hitam dan kulit putih itu sepertinya ada peperangan ras di sana. Orang kulit putih kok enggan ya mau dekat sama orang kulit hitam. Begitu juga orang kulit hitam mau bersahabat dengan orang kulit putih, tapi juga takut-takut. Entar nanti kalau saya ditolak bagaimana? Tetapi Injil Kristus melewati batas-batas itu. Kasih kekal Allah telah mendorong orang-orang percaya yang datang ke negeri-negeri yang belum mengenal Tuhan, ke bangsa-bangsa yang masih berjalan dalam kekelaman, kepada mereka yang masih berada di negeri kekelaman, mereka yang sudah menerima kasih kekal Allah itu, damai kekal Allah itu, datang kepada orang-orang sedemikian. Mereka menembus kesukaran-kesukaran. Mereka pergi melintasi sungai, melintasi benua, melintasi kota-kota, melintasi gunung dan lembah. Untuk apa? Mencari manakah orang-orang yang masih berjalan dalam kegelapan. Mencari manakah mereka yang masih hidup dalam kekelaman. Untuk apa? Bawa berita sukacita. Bawa Injil Kristus ini untuk diberitakan. Supaya apa? Supaya damai Allah itu ada bukan saja pada kita, tetapi juga pada mereka yang masih belum mengenal Kristus. Supaya apa? Kita boleh hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai, hidup mempermuliakan Tuhan. Tidak ada lagi permusuhan. Dan karena itu semua kita bertugas untuk membawakan berita Injil ini. Nanti sebentar di dalam Pangbon anak-anak akan menyaksikan bagaimana berita Injil itu menjangkau bahkan kepada wilayah-wilayah di Indonesia. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajar kita semua bahwa anak pendamaian adalah sukacita besar bagi dunia ini. Sukacita yang membebaskan kita dari belenggu dosa, yang membawa kita hidup di dalam kasih kekal Allah, dan permusuhan itu dihentikan sehingga kita boleh hidup di dalam kasih dan damai sejahtera dengan Allah dan dengan sesama. Maukah anak-anak pada hari ini menjadi saksi-saksi daripada damai sejahtera Kristus di tengah-tengah dunia? Apakah ada yang mau? Angkat tangannya. Apakah engkau sungguh-sungguh mau menjadi saksi Kristus yang membawa damai kekal Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa ini? Ada yang mau? Angkat tangannya. Lebih tinggi lagi. Sungguh-sungguh, tidak main-main. Menjadi saksi daripada damai sejahtera Kristus. Angkat tangannya lagi, sungguh-sungguh. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pemberian Kristus anak pendamaian bagi kami.
yang membawa sukacita di tengah-tengah keadaan kami yang penuh dengan kegelapan dosa, yang melepaskan kami dari belenggu dosa sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang hidup di dalam damai dan kasih kekal Allah. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui live streaming. Biarlah Roh Kristus mengubahkan mereka. Jika mereka ada dalam kesakitan, kepahitan, permusuhan, amarah, kebencian, pembalasan dendam, biarlah Tuhan hadir di sana dan Engkau memberikan damai sejahtera-Mu yang memulihkan mereka, yang mematikan segala kuasa dosa itu dalam hidup mereka. Dan biarlah oleh anugerah Tuhan kami semua boleh dihidupkan oleh kasih Allah ini di dalam Yesus Kristus. Dan bagi setiap kami yang sudah percaya, biarlah Kristus boleh menggerakkan kami sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa Injil damai sejahtera Kristus kemanapun kami ini pergi, kemanapun kami berada. Mulai dari sejak kanak-kanak kami boleh belajar menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki pelayanan penyalaan lilin. Ibu Grace mengundang setiap para petugas ke depan. Kita menyanyikan lagu Malam Kudus ayat yang pertama saja. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Ayat kedua dinyanyikan lagi. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, Allah surga menyaksikannya, Kang Gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Ayat 3. Malam kudus, sunyi senyap, karunia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lilin yang ada di tengah-tengah kita, yang lebih tinggi dan lebih besar ini, melambangkan terang Kristus yang telah datang ke dalam dunia ketika Dia menjadi manusia untuk memberikan kepada dunia yang berada dalam kegelapan terangnya, sehingga oleh terangnya kita boleh diselamatkan. Dan lilin-lilin kecil yang dinyalakan di samping daripada lilin besar ini adalah melambangkan orang-orang percaya yang telah menerima terang Kristus di dalam hatinya. Dan mereka pergi kemanapun mereka ditempatkan Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Sehingga dunia yang berada dalam kegelapan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pun boleh beroleh keselamatan melalui terang Injil Kristus. Mari kita semua menyanyikan lagu Malam Kudus,
ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sambil kita merenungkan akan cinta kasih Allah yang besar yang telah mengutus Kristus ke dalam dunia dan terangnya yang menyelamatkan kita. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap. Allah surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Ayat 3 kita bangkit berdiri semuanya. Malam kudus, sunyi senyap, karunia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Mari kita mengangkat lilin kita, dan mari setiap kita anak-anak dan para orang tua serta para pendamping, kita merenungkan akan kasih Kristus di dalam hidup kita yang telah memberikan damai sejahtera dalam jiwa kita. Mari kita mengucap syukur kepada Kristus, berterima kasih kepada Tuhan, dan berjanji bahwa kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa Injil damai sejahtera Kristus kepada dunia ini untuk boleh mereka pun mengenal Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, karena Engkau telah mengaruniakan Kristus Sang Anak Pendamaian itu, yang telah memberikan kepada kami damai sejahtera kekal, yang telah menghapuskan pertikaian, permusuhan di antara kami dengan Allah dan dengan sesama, yang telah memberikan kepada kami karunia kasih kekal Allah, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih untuk pemberian Allah yang besar, yang tidak mungkin kami itu dapatkan dengan kekuatan kami sendiri. Dan jadikanlah kami sebagai alat-alat di tangan Tuhan, yang membawa berita Injil damai sejahtera ini kepada siapapun yang belum mengenal Tuhan. Sehingga oleh Injil Kristus, kami boleh memenangkan banyak lagi orang yang mempermuliakan Tuhan, yang tinggal hidup di dalam damai kasih Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kedua, mari anak-anak dan para pendamping serta orang tua mendoakan siapa saja yang mungkin kita pikirkan dan selama ini kita itu inginkan agar Allah selamatkan mereka. Mari kita sebutkan nama mereka di dalam doa-doa kita, supaya kita juga boleh diberikan kesempatan untuk membawa mereka datang kepada Kristus. Mari kita mendoakan orang-orang yang kita inginkan untuk mereka bertobat. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap keluarga kami, papa, mama, kakek, nenek, ataupun saudara kakak beradik kami, yang mungkin saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Juga para tetangga kami atau sesama jemaat Tuhan di dalam gereja yang belum percaya. Kami mendoakan setiap mereka, kiranya Allah di surga berbelas kasih kepada mereka dan memberikan kesempatan
untuk mereka mendengarkan Injil Kristus, kesempatan untuk mereka bertobat dari dosa-dosa mereka, kesempatan untuk didamaikan dengan Allah dan dengan sesama melalui Kristus. Kami tahu bahwa kesempatan ini adalah kasih karunia Tuhan saja, dan kami berdoa agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, tapi sekali lagi Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Injil damai sejahtera ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan ke dalam tangan pengasihan Allah di sorga. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami damai kekal itu, dan Engkau yang mendorong kami dengan kasih kekal-Mu untuk memberitakan damai sejahtera Allah ini kepada setiap manusia, bangsa di tengah-tengah dunia ini yang ada dalam kegelapan dosa, yang ada dalam kebinasaan kekal, sehingga oleh kasih karunia Tuhan mereka pun boleh memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali anak-anak, kita nyanyikan lagu Malam Kudus, ayat yang pertama, dan kemudian lilin boleh dimatikan. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Lampu boleh dinyalakan dan lilin boleh dimatikan. Ibu Grace kembalikan kepada Kak Absa dan Kak Ellen. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya Kak Absa. Iya Kak Ellen, tadi juga senang rasanya menyalakan lilin Natal yang mengingatkan kita mengenai kelahiran Kristus, serta terang dan kedamaian yang menyertai kita. Setelah ini acara kita apa ya Kak Absa? Oh, pasti seru dong Kak Ellen. Kita akan menyaksikan cerita panggung boneka tentang anak perdamaian di tanah Papua. Wah, sepertinya seru ya Kak. Anak-anak harus ikut ceritanya supaya mengerti ya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak, selamat merayakan Natal. Anak-anak, ternyata sampai saat ini pandemik COVID-19 belum kunjung selesai juga ya. Kita masih belum dapat bertemu secara fisik di gereja, bermain bersama, dan terutama beribadah bersama. Tetapi jangan sedih, kita masih dapat beribadah bersama dari rumah masing-masing walaupun secara online dengan keluarga kita, ayah, ibu, kakak, dan adik kita. Seperti David dan Dina, mereka pun beribadah bersama dari rumahnya secara online. Ya, terus maju Sebentar. terus. Ya, terus, yeay. Terus. Sepertinya ada perlombaan yang seru nih. Apa ya? Kak David seru banget nih. Pagi-pagi gini nonton apaan sih Kak? Gini, kakak lagi nonton siaran ulang perlombaan MotoGP di YouTube. Kakak kan belum nonton siaran langsungnya. Dina, kamu tahu nggak? Fabio Quartararo, monster Yamaha, itu favoritnya kakak. Sekarang dia sudah posisi terdepan nih. Kakak yakin dia pasti menang. Loh, bukannya Valentino Rossi Kak? Makanya ikutin berita dong. Valentino Rossi bukan juara lagi sekarang. Oh, begitu ya Kak. Tina tidak tahu. Gak apa-apa. Menang yeay! Wah, hebat juga ya Fabio Quartararo. Iya Dina, Fabio Quartararo memang the best. Kak, jangan lupa. Pagi ini ada acara Natal di gereja loh. Live streaming jam 10 pagi. Waduh, sudah jam 9 nih.
tinggal 1 jam lagi sudah mulai ibadahnya. Iya, kakak tahu Dina. Ayo lekas mandi Ki. Jangan nonton terus dong, nanti kita bisa terlambat ibadahnya. Iya, kakak mandi sekarang ya. Wah, anak-anak, David dan Dina sekarang kompak ya. David rela meninggalkan hobinya, yaitu menonton perlombaan MotoGP. Dan bersama Dina adiknya, mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Natal walaupun melalui live streaming atau secara online. Ayo, anak-anak juga menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah bersama. Atau mungkin ada anak-anak yang sudah siap-siap dari tadi ya. Bagus. Nah, anak-anak, kali ini kita akan sama-sama menyaksikan cerita panggung boneka tentang anak perdamaian. Tahukah anak-anak siapa itu anak perdamaian? Mungkin ada yang menjawab, Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul sekali. Tetapi ternyata tidak semua suku bangsa di dunia ini sudah mengetahui berita tentang anak perdamaian ini. Salah satunya adalah suku Sawi di pedalaman Papua. Ini adalah kisah nyata loh, yang terjadi sekitar tahun 1962. Bagaimana ya suku Sawi akhirnya mengenal anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membawa kelepasan dari kuasa dosa, maut, dan iblis? Yuk, kita saksikan bersama ceritanya. David dan Dina sudah berpakaian rapi. Nampaknya mereka sudah siap untuk beribadah. Alkitab beserta buku tulis dan alat tulisnya pun sudah disiapkan di meja. David dan Dina rupanya penasaran loh dengan cerita Natal kali ini. Wah, mereka dengan semangat mengikuti ibadah Natal secara online. Nah, ini dia acara Natalnya. Selamat pagi anak-anak, selamat merayakan Natal. Kak, hari ini kira-kira cerita Natalnya tentang apa ya? Dina penasaran nih. Kakak juga nggak tahu Dina. Kita tunggu aja ya ceritanya. Kak, seru banget acaranya. Ada yang pakai pakaian Papua, ada peta Papua, dan ada juga tarian dan nyanyian dengan bahasa Papua. Wah, bagus banget. Iya, benar Dina. Seru ya. Kakak juga senang bisa mengenal tanah Papua. Kak, Dina yakin ini pasti ada hubungannya dengan cerita firman Tuhan hari ini. Ya, mungkin saja Dina. Dina sudah tidak sabar lagi mau dengar cerita firman Tuhan. Kakak juga Dina. Anak-anak, kalian pasti heran kenapa ya Natal kali ini diwarnai dengan berbagai macam hal tentang tanah Papua. Nah, ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini, mengisahkan mengenai anak perdamaian yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diberitakan kepada suku Sawi di pedalaman Papua pada tahun 1962 oleh pasangan suami istri misionaris yang berasal dari Kanada dan Amerika. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu siapa nama pasangan misionaris ini? Nama pasangan misionaris ini adalah Don Richardson dan istrinya Carol Soderstrom yang diutus oleh Badan Misi Regions Beyond Missionary Union atau RBMU untuk melayani suku Sawi di pedalaman tanah Papua. Berikut kita akan saksikan cuplikan video mengenai perjalanan kedua misionaris ini di tanah Papua dan kita akan melihat apa saja yang dihadapi mereka di tengah-tengah suku Sawi.
membara sampai dengan awal tahun 1960-an dan hingga kini masih hidup dalam keadaan sederhana. Suku ini bertempat tinggal pada 19 kampung sepanjang beberapa sungai dan anak sungai di belakang Pirimapun, Kabupaten Asmat, bagian selatan. Suku Sawi terkenal sebagai suku kanibal dan pengayau atau headhunter. Selama berabad-abad, salah satu kepercayaan tradisional suku Sawi adalah perlu adanya penebusan dan keselamatan yang menjadi semacam jembatan kebudayaan spiritual ke kehidupan yang mereka sebut regenerasi, penjelmaan kembali, pergantian kulit, atau kelahiran baru. Sekitar 50 tahun lalu, seorang misionaris Don Richardson beserta keluarganya memperkenalkan sebuah konsep kelahiran baru kepada suku yang begitu bengis dan kejam ini dan membawa mereka pada pengenalan akan Allah. Bahkan hingga membawa suku ini menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa dialek suku mereka. Wah, mengerikan sekali ya kehidupan suku Sawi sebelum mengenal Injil Kristus. Suku ini adalah suku yang suka berperang, suka membunuh, bahkan dikenal sebagai pemburu kepala manusia. Dan yang paling mengerikan sebagai kanibal, pemakan manusia. Mengerikan sekali ya. Kak David, kenapa ya kedua misionaris itu mau datang ke suku Sawi? Bukannya sangat berbahaya berada di tengah-tengah suku Sawi? Mereka bisa menjadi mangsa dari keganasan orang-orang Sawi itu. Apalagi bawa anak juga. Dina tidak bisa membayangkan betapa sulitnya perjuangan mereka. Kakak juga nggak tahu alasannya, Dina. Mungkin Bu Guru akan berikan penjelasannya. David dan Dina tidak mengerti apa yang mendorong Don Richardson dan istrinya Carol Soderstrom untuk menginjili dan tinggal di tengah-tengah suku Sawi yang bengis itu. Kira-kira apa ya alasannya? Yuk, kita ikuti cerita selanjutnya. Anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya, kenapa ya Don Richardson dan istrinya Carol Soderstrom tetap mau menginjili suku Sawi yang terkenal kejam itu? Hehehe, Ibu Guru tahu saja pikiran Dina. Anak-anak, setelah Don Richardson percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Allah memanggilnya untuk menjadi seorang misionaris bertahun-tahun kemudian melalui khotbah daripada Ebenezer Fine pada tahun 1955. Ebenezer Fine adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki beban dalam pelayanan misi ke tanah Papua yang pada saat itu dikenal sebagai Netherlands New Guinea. Oh, Dina baru mengerti. Ternyata bertahun-tahun yang lampau sudah ada misionaris yang memiliki beban dan cinta kasih yang dalam untuk menginjili para penduduk di tanah Papua. Benar, Dina. Itu bukti cinta kasih Allah bagi orang-orang yang ada di tanah Papua. Anak-anak, tahukah kalian bahwa suku Sawi adalah suku yang suka dengan pembalasan dendam? Mereka tidak pernah mengenal kasih yang sejati, yang membawa pengampunan dan juga perdamaian. Bagi suku Sawi, pengkhianatan bukan hanya sekedar gaya hidup loh, tetapi merupakan cita-cita yang diikrarkan, dibudayakan, dan dilakukan secara sempurna turun-temurun. Bagi orang Sawi, menggemukkan dengan persahabatan, seorang korban yang akan disembelih merupakan bentuk pengkhianatan yang paling tinggi tingkatannya. Dan pengkhianatan seperti ini dianggap sebagai suatu perbuatan yang mulia. Suku Sawi bukan hanya suku yang terkenal kejam, tetapi juga suku yang menghormati kekejaman. Waduh, ngeri banget sih sifat perilaku hidup orang-orang Sawi. Dina gak akan pernah mau temenan, apalagi tinggal di tengah-tengah suku yang ganas itu. Ih, ngeri. Suatu ketika di rumah adat suku Sawi berkumpul para pemimpin dari suku Sawi. Di sanalah Don Richardson menceritakan mengenai Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat bagi manusia yang berdosa. Don Richardson juga menceritakan bagaimana Yesus Kristus dihianati oleh salah seorang muridnya, yaitu Yudas Iskariot, yang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3 tahun lamanya, makan bersama-sama dan melayani bersama-sama. Nah, anak-anak, di luar dugaan Richardson, ia segera memperoleh sambutan terhadap berita itu. Tapi sayangnya
bukan Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusannya bagi manusia yang berdosa yang mendapatkan pujian dan sambutan daripada suku Sawi, melainkan malah Yudas Iskariot dengan pengkhianatannya yang disambut gembira dan dipuji-puji suku Sawi dan dianggap sebagai perbuatan yang mulia. Wah, bisa gagal nih usaha penginjilannya. Shh, jangan komentar dulu, kan belum selesai ceritanya. Hehe, sorry. Celaka anak-anak, Yudas Iskariot malah dianggap sebagai pahlawan, bukan Tuhan Yesus. Bahkan Yudas Iskariot disebut sebagai super sawi, sedangkan Tuhan Yesus, korban pengkhianatan itu disebut sebagai tuwi asonaiman, yang artinya bersikap baik dan bersahabat terhadapnya untuk suatu saat menyembelihnya. Astaga, benar-benar kejam orang sawi itu. Dina, jangan ngomong terus dong, kakak kan jadi nggak konsen. Iya, baiklah kak. Kekejaman suku Sawi sungguh amat mengerikan. Mereka bahkan tidak dapat membedakan manakah perbuatan yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya kejahatan pengkhianatan dipuji-puji dan disambut gembira. Nah, bagaimanakah suku Sawi diubahkan oleh kuasa Injil Kristus? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Don Richardson begitu heran dengan sikap orang-orang Sawi. Ia berusaha menjelaskan siapa Yesus Kristus itu supaya orang Sawi tidak salah memahami Kristus. Bahkan Don Richardson tidak henti-hentinya untuk menyerukan perdamaian di antara orang-orang Sawi. Tapi sayangnya sepertinya usaha Don Richardson sia-sia. Suku Sawi tetap hidup dalam peperangan, pembalasan dendam, dan juga kebencian yang tidak ada habis-habisnya. Dina, kakak penasaran deh, bagaimana ya caranya orang-orang Sawi itu dapat mengerti Injil Kristus? Kelihatannya sih mereka nggak mungkin ya bisa berubah. Dina juga berpikir hal yang sama kak. Di tengah-tengah keputusasaan dan perasaan gagal dalam penginjilan, Don Richardson dan istrinya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dalam mengambil keputusan. Apakah anak-anak tahu apa tindakan Don Richardson dan istrinya? Apakah mereka akan tetap berjuang mengabarkan Injil di tengah-tengah suku Sawi yang terkena ganas? Apakah mereka akan tetap menantikan pertobatan daripada suku Sawi? Ataukah mereka akan meninggalkan suku ini? Kakak yakin mereka pasti tidak akan meninggalkan suku Sawi. Mereka kan sudah berjuang dan berkorban amat besar. Jadi nggak mungkin ya mereka meninggalkan suku Sawi begitu saja. Ya nggak Dina? Dina rasa mereka akan ninggalin suku Sawi kak. Karena gak ada gunanya juga untuk tinggal lebih lama lagi di antara orang-orang yang keras hatinya dan tidak mau berubah. Ternyata anak-anak, Don Richardson dan istrinya memutuskan untuk meninggalkan suku Sawi. Don Richardson menyampaikan keputusan mereka kepada suku Sawi di rumah adatnya. Ia berkata, "Karena saudara-saudara tidak dapat berdamai satu dengan yang lain, jelaslah bahwa kami terpaksa meninggalkan saudara. Kalau kami tetap di sini, cepat atau lambat orang-orang tetap akan saling membunuh dan kalian akan terlibat dalam suatu permusuhan berdarah yang akan lebih banyak meminta korban jiwa." Kakak heran dengan keputusan Don Richardson dan istrinya. Sepertinya ini bukanlah keputusan yang baik bagi seorang misionaris. Seharusnya mereka tetap tinggal di suku Sawi sampai Tuhan Yesus memberikan pertobatan bagi orang-orang Sawi. Kak, itu keputusannya benar. Buat apa mereka buang-buang waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka pun turut terancam. Kalau tidak ada hasilnya kak, itu mah percuma. anak-anak, keputusan Don Richardson dan istrinya sangat mengejutkan orang Sawi. Diam-diam mereka bersepakat untuk datang ke rumah Don Richardson pada malam hari, meminta supaya Don Richardson dan istrinya tidak jadi meninggalkan suku Sawi, dan mereka berjanji bahwa tidak akan saling membunuh lagi. Mereka bertekad untuk mengadakan perdamaian. Wow, amazing! Kok bisa ya? Kok bisa? Wah, benar-benar ajaib.
Don Richardson dan istrinya hampir-hampir tidak percaya dengan kata-kata orang sawi itu. Ini adalah hal yang mustahil. Jangan-jangan orang-orang sawi itu hanya berpura-pura saja ya. Yuk, kita ikuti cerita selanjutnya. Malam itu Don Richardson dan istrinya tidak dapat tidur. Mereka terus memikirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Orang sawi pun ternyata sebagian besar tidak dapat tertidur. Sepanjang malam terdengar suara mereka sedang menggumam. Rupanya orang-orang sawi sedang mendiskusikan bagaimana caranya agar perdamaian dapat terjadi di antara mereka dan peperangan dapat dihentikan. Dengan begitu, Don Richardson dan istrinya tidak akan meninggalkan mereka. Apa yang bakalan terjadi ya, Kak? Dina, aku deg-degan ya. Kakak juga deg-degan, Dina. Keesokan harinya, Don Richardson dan istrinya dikagetkan dengan situasi yang menegangkan di antara orang-orang suku sawi. Mereka sedang mencari seorang bayi yang dapat dijadikan sebagai anak perdamaian. Dan tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang mengambil bayi berumur 6 bulan untuk diserahkan kepada musuhnya sebagai anak perdamaian. Penyerahan ini mengakibatkan kesedihan yang luar biasa bagi ayah dan ibu bayi ini. Sebab mereka tidak memiliki anak lain-lain lagi. Dan ini merupakan anak laki-laki mereka satu-satunya. Mereka sangat mengasihi anak ini. Nah, perbuatan yang sama juga harus dilakukan oleh pihak musuh dengan menyerahkan seorang anak laki-laki yang dikasihi sebagai anak perdamaian. Jadi anak-anak, ternyata untuk mencapai perdamaian harus ada pertukaran bayi di antara suku sawi yang berperang. Tanpa seorang anak perdamaian, peperangan, pembalasan dendam, pengkhianatan, dan pembunuhan akan tetap terjadi di antara suku sawi. Waduh, jangan-jangan bayi-bayi itu mau dibunuh. Ih, ngeri. Belum tentu juga, Dina. Don Richardson dan istrinya sangat mengkhawatirkan keadaan bayi-bayi itu. Mereka khawatir jika bayi-bayi itu akan dipersembahkan sebagai korban manusia untuk memperoleh perdamaian. Tapi kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Justru bayi-bayi itu dijaga dan dipelihara dengan sangat hati-hati agar dapat hidup lama. Wow, Dina gak duga kalau ada sikap yang baik seperti itu dari antara suku sawi yang bejat dan bengis itu. Betul, Dina. Itu memang benar-benar mustahil terjadi. Tapi kenapa ya mereka mau menjaga dan memelihara bayi-bayi itu dengan sangat baik? Apa hubungannya ya dengan perdamaian di antara orang-orang sawi itu? Anak-anak, di dalam adat istiadat suku sawi, perdamaian akan tetap terus berlangsung jika anak perdamaian itu tetap hidup. Artinya, jika anak perdamaian itu mati, maka peperangan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya akan kembali terjadi di antara orang-orang sawi. Oh, begitu. Dina baru mengerti. Tapi Dina, kematian itu kan bisa terjadi kapan aja. Dan bisa juga diakibatkan oleh banyak hal. Misalnya nih, sakit, bencana alam, dan lain-lain. Iya ya, Kak. Kalau begitu, waktu perdamaiannya sangat terbatas, bergantung dengan umur anak perdamaian itu dong. Benar, Dina. Sayang sekali ya. 2 bulan sudah berlalu dalam masa damai. Tidak ada perang, tidak ada pembunuhan di antara orang-orang suku sawi. Namun, Don Richardson dan istrinya merasa was-was dengan kondisi damai ini. Mereka masih tidak yakin bahwa kondisi damai ini dapat bertahan lama. Dalam kecemasan inilah Allah memberikan hikmat kepada Don Richardson untuk menggunakan ide anak perdamaian untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa yang sangat dikasihinya. Tetapi ia rela mengorbankan anaknya demi keselamatan manusia berdosa. Sehingga manusia berdosa dapat berdamai dengan Allah untuk selama-lamanya. Ini adalah kehendak Allah yang keluar dari kasih-Nya yang besar bagi manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima kasih Allah. Sebab manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mungkin mendamaikan dirinya dengan Allah. Hanya oleh kuasa Allah saja yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dan mendamaikan manusia dengan dirinya. Nah anak-anak,
Jika anak perdamaian suku Sawi diberikan atas keinginan manusia yang berdosa dan bersifat terbatas oleh kematian anak perdamaian itu, tidak demikian dengan anak perdamaian yang diberikan oleh Allah Bapa. Anak perdamaian yang dari Allah Bapa bukan manusia biasa, tetapi Dia adalah anak Allah yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Dia rela menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib bagi keselamatan umatnya. Tapi ingat, Tuhan Yesus Kristus tidak mati untuk selamanya, melainkan Dia bangkit dari kematian, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Itu sebabnya perdamaian yang diberikan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, anak perdamaian yang sejati itu menghasilkan perdamaian yang kekal dan tidak terbatas oleh waktu. Yes, yes. Sungguh luar biasa hikmat Allah kita, tak terselami oleh pikiran manusia. Dia memimpin Don Richardson untuk memberitakan Injil Kristus dengan begitu indah. Betul, Kak. Tapi, apakah orang-orang Sawi itu ngerti dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka? Bukannya mereka lebih mengagungkan Yudas Iskariot dan pengkhianatannya kepada Tuhan Yesus? Bener sih. Tapi kakak yakin pasti Tuhan akan buka jalan. Ya, kita lihat saja deh, Kak. Anak-anak, di luar dugaan daripada Don Richardson, Allah telah membuat orang-orang suku Sawi mendengar dengan serius tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak perdamaian yang sejati dan kekal. Bahkan, berita Injil ini telah mengubah pandangan suku Sawi tentang Yudas Iskariot dari seorang pahlawan menjadi seorang yang jahat. Perbuatan Yudas Iskariot yang mengkhianati anak perdamaian merupakan tarobgaman bagi orang Sawi, yaitu suatu perbuatan yang paling jahat. Wah, dahsyat. Ini benar-benar gak terduga. Betul kan, Dina? Tuhan pasti buka jalan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Anak-anak, syukur kepada Allah oleh berita Injil tentang anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka lambat laun satu demi satu orang-orang dari suku Sawi mulai percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya. Kini, Gereja Kristus sudah berdiri di antara suku Sawi. Bahkan Don Richardson sudah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Sawi, sehingga orang-orang dari suku Sawi dapat membaca firman Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Saat ini, banyak pelayanan misi juga yang dikerjakan di sana. Salah satunya adalah dengan melanjutkan penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Sawi yang belum sempat dikerjakan oleh Don Richardson. Kiranya berita Natal tentang anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan karya penebusannya juga mengubahkan hidup kita semua menjadi orang-orang yang didamaikan dengan Allah dan dengan sesama untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak, David dan Dina sekarang mengerti bahwa Injil Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Ini adalah bukti kasih Allah yang besar bagi kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sama buruknya dengan orang-orang Sawi di hadapan Allah. Mungkin anak-anak berpikir, saya tidak sejahat orang-orang Sawi, saya tidak membunuh, saya tidak berkhianat, tidak membalas dendam seperti mereka. Saya lebih baik dari orang-orang Sawi. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka jika kita berpikir atau merasa atau menginginkan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, saat itu sesungguhnya kita sudah berdosa kepada Allah. Jika demikian, maka tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Dan tahukah anak-anak, apa akibat dosa bagi kita? Ya, kematian.
Kematian adalah hukuman atas dosa-dosa kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan dirinya dari murka Allah ini. Karena itu, kita semua, anak-anak, orang tua, juga ibu sendiri, membutuhkan anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karya penebusannya, kita dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa kematian, dan kuasa iblis, sehingga kita memperoleh perdamaian dengan Allah dan dengan sesama untuk selama-lamanya. Apakah anak-anak mau menerima anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Dan jika ada di antara anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maukah engkau memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain, teman, sahabat, tetangga, keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga beroleh keselamatan? Silakan anak-anak menjawabnya masing-masing di hadapan Tuhan. Nah, Ibu akan mengajak David dan Dina bersama Ibu dan anak-anak semua untuk menyanyikan lagu tema kita, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati anak-anak serta para pendamping. Sampai jumpa. Dah. Hai anak-anak, kembali lagi dengan Kak Ellen dan Kak Afsa. Gimana tadi cerita panggung bonekanya? David dan Dina banyak belajar mengenai anak pendamaian dari kisah misionaris di suku Sawi Papua. Anak-anak juga belajar ya, kuasa Tuhan menyertai pekerjaan Don Richardson dan istrinya, sehingga membawa suku Sawi mengenal Yesus Kristus sang anak perdamaian itu dan bertobat. Kita sebagai orang Kristen yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita harus mengikuti jejak Don Richardson. Tugas kita apa ya Kak Afsa? Memberitakan kabar sukacita dan keselamatan yang di dalam Yesus Kristus.
Betul sekali, Kak. Nah, sebagai respon kita atas pemberitaan firman Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Anak-anak dan Bapak Ibu pendamping dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tercantum di layar berikut ya. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi bersama lagu Yesus Mengasihi Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Marilah jangan takut, anak-anak di dunia, karena Tuhan mengasihi kamu semua. Tanganmu kan ku tuntun ke tempat lebih indah, katanya dengan cinta pada kita. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus pasang gembala yang selalu di sisimu, mengasihi anak-anak sedunia. Yesuslah juru selamat, pelindung dari sesat. Yesus cinta anak-anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Ku datang pada Tuhan, ku mau jadi laskarnya, karena Kristus cinta kita semua. Salibnya kan ku pikul, kehendaknya ku taat, karena Kristus cinta kita semua. Yesus cinta anak-anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, dan putih, semua Tuhan cinta. Yesus cinta anak-anak di dunia. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah KKR Natal saat ini. Kak Ellen undang kita semua berdiri. Mari kita menyanyikan lagu tema kita, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh, gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan, Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Ya,
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua baik yang hadir fisik maupun melalui live streaming, mari kita menutup seluruh ibadah kita dan menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami memuji kebesaran Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang telah menyertai kami dan mengaruniakan kepada kami anak pendamaian yaitu Kristus, untuk mendamaikan kami orang berdosa dengan Allah dan mendamaikan kami dengan sesama kami, sehingga tidak ada lagi permusuhan, kebencian, kemarahan, pembalasan dendam satu terhadap yang lain, tetapi oleh kasih Kristus kami boleh hidup di dalam kedamaian. Terima kasih untuk anugerah-Mu, dan pada hari ini kami juga membawa persembahan kami. Biarlah Allah berkenan memberkatinya, menguduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini kami boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan kami dengan harta kami, tetapi juga dengan hidup kami, sampai seumur hidup kami mempersembahkan diri sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa yang telah mengaruniakan keselamatan, pendamaian melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia untuk mati dan bangkit dari antara orang mati, serta menggenapkan seluruh karya penebusan untuk memberikan pendamaian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus yang menerapkan seluruh karya penebusan dalam hidup setiap umat pilihannya, biarlah kasih karunia Allah ini, damai sejahtera Kristus ini, boleh hadir dan memerintah hati setiap anak-anak, hati setiap orang tua, hati setiap kami sekalian, sehingga sungguh hidup kami adalah hidup yang memancarkan damai, kasih kekal Allah di dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, puji Tuhan ya, ibadah Natal kita sudah selesai. Semoga kita semua mendapatkan berkat melalui ibadah ini. Kak Afsa dan Kak Helen pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2022. Sampai jumpa. Dadah.